Sholat-sholat yang pertama ini adalah sholat-sholat yang telah ditentukan waktunya. Yang 5 waktu itu. Ya, sholat-sholat yang telah ditentukan waktunya alias sholat maktubah. Sholat yang kedua dan sholat wassolatil wusta dan sholat tengah-tengah. Sholat tengah-tengah di sini maksudnya sholat tengah-tengah anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita yang paling tengah apa? Hati. Iya. Wes, Bukan perut. Tua saya gini ngarani ngene, Bro. ya. Sholat tengah-tengah itu tak pikir nek cara di awal subuh, kedua dohor, iya dohor, Betul. ketiga asar, berarti yang tengah-tengah itu asar. Betul. Anggapan saya seperti itu. Dan itu saya baca di beberapa buku juga Ustadz mereka mengatakan asar. Memang menurut ulama syariat yang belum mengenal hakikat, mereka memaknai sholat tengah-tengah itu ahli tafsir berselisih pendapat. Ada yang memaknai sholat wusta, sholat tengah-tengah itu asar. Ada lagi maghrib. Tergantung hitungnya berarti nggih. Sebentar. Ada lagi yang zuhur. Ada juga yang asar. Ada yang satu lagi apa tadi yang belum? Subuh. Subuh. Semuanya benar karena memang jumlah 5 ini manapun yang kita tunjuk dia berada di tengah-tengah. Dimulai dari misalnya Subuh. kalau Islam dari kata Islam Isya. Isya, Subuh. subuh, Lohor. lohor, Lohor. asar, Maghrib. maghrib. Nah, Berarti lohor. Berarti lohor tengah-tengahnya. iya kalau ngawalnya Sorry. Asar. kalau Isya Oh, iya. subuh. Lohor. Ini ya lohor. Lohor. nggih, Kalau nggih. kalau ngitungnya mulainya subuh. Oh sorry. Isya. Isya. Ya. Sorry, Islam. ya lohor tengah-tengah. Ah. Kalau ngitungnya subuh, Oh. subuh, zuhur, Asar. asar tengah-tengah. Maghrib Isya. Nah, itu menghitungnya mulai dari subuh. Kalau hitungannya mulai dari maghrib, Isya, subuh tengah-tengah. Dan asar. Dan seterusnya intinya. Dan seterusnya. Dan seterusnya iya. itu. Tergantung Nah, mulainya mak- dari iya. mana. Iya. Maka mohon sekarang dijelaskan sejelas-jelasnya agar kami biar nggak bingung lagi. Oh, sholat tengah-tengah, sholat wusta itu apa itu? Gini. Ya, kalau menurut ulama tasawuf, nggak mungkin lah Allah memaksudkan sholat tengah-tengah itu 5 waktu untuk tengah-tengah ini. Pemborosan ini. Sama sekali bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Di firman hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta ini. Menurut Syekh Abdul Qadir, Syekh Syadzili, Syekh Bahauddin, Syekh Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi dan lain sebagainya, yang dimaksud sholat wusta adalah sholatul qalbi. Kalau sholat 5 waktu itu sholatul qalibi. Sholatul qalbi artinya sholatnya hati. Kalau sholat syariat, sholat 5 waktu itu sholatul qalibi. Sholat qalib. Qalib itu ya Raga. Jasad ya. tubuh kita ini, Oh. bungkusnya kolbu. Nah ini sholat tengah-tengah itu sholat thariqah. Sholatnya hati, istilah lain sholat daim. Ditinjau dari kalau sholat 5 waktu itu sholat yang telah ditentukan waktunya. Yang maktubah tadi. Iya, maka sholat wusta ini sholat yang tidak ditentukan waktunya, alias setiap waktu. Berarti 24 jam enggak? 24 jam Tempatnya. di hati. Namanya sholate hati ya. Oh. Oh, carane. Jungkir terus. Nah, jongkir. Iya bener juga. Singkatnya sholat wusta itu atau sholatnya hati itu adalah sujudul qalbi daiman. Sujud hati selamanya. Memang ketika hati
benar-benar telah bersih, telah bening, apalagi suci, akan dengan sendirinya hati itu akan bersujud di hadapan pencipta hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika hati telah bersujud di hadapan penciptanya, hati itu tidak akan mengangkat dari posisi sujudnya, terus sujud. Berarti kembali ke kelambenono sadurunge dikelambeni. Iya. 3 yang kemarin Itu. yang Iya, ya memang. itu ikhlas, tawadhu Tawadhu, dan istiqomah. istiqomah. Hmm. Tawadhu itu bersujud itu. Iya. Merendahkan diri. Ya Walaupun- sujud nang takbir. Walaupun sebetulnya kalau simbol tawadhu itu ruku. Oh, Ruku itu simbol Bukan- tawadhu. Kalau sujud itu simbol telah fana. Telah lebur kedirian rendahnya. terus prakteknya terus pun di sini uston itu. Ya harus Gak iso dibayang. Durung iso bayang lah aku Cak. Sama. prakteknya harus latihan mendawamkan zikir atau melanggengkan zikir. Wah, Waalaikumsalam. Baru keluar kopi. waduh. Makasih Jen. Kopi. Matur suwun. Terima kasih Mbak Ulan. Eh, Silakan. matur suwun Mbak Bulan. Oh ada camilan lagi. Ini Sempurna ini, sempurna. sempurna. Kopi bener iki. Ireng, manis. Kayak sengan, kok sing ngedukno Cak. Iyalah. Ojo sesuai deloki. Awalnya delok. Lalak kan ya. Batal kok. Nah, ini Batal Oh. coy. Gayam. gayam ini. Tekon ndi, Mbak? Kok karangan. Pekarangan ini. Sekarang. Pekarangan pribadi ini. Monggo dinikmati. Nggih, iki kepini iki lho. Ayam. Jare nake gendruwone iki. Iya. Kendurune dhewe. Iya gendruwone dhewe. Matur suwun, Mbak Ulan. Mau temen mau Cak? Lali mau Cak? Sholat usta tengah-tengah. Iya, iya. Ya tadi gimana ini, Gus? Prakteknya gimana itu? Belajar sholat wusta itu mulainya dari belajar berzikir setiap saat, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, ingatlah Allah. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, hati harus muraqabah. Kalau belum bisa musyahadah, harus bisa muraqabah. Mangan nopo Cak mau rokok pemusahate. Aku naik. Musyahadah itu Merokok dulu apa tadi? kalau nggak bisa musyahadah, Oh, harus bisa muraqabah. Apa musyahadah itu? Musyahadah adalah menyaksikan Allah, setiap menyaksikan apa saja pun. Melihat Allah, setiap melihat segala sesuatu ciptaannya. Ini tentu yang melihat ya mata hati. Mendengar suara Allah, setiap kali mendengar suara apapun, itu musyahadah. Mencium aroma wangi Allah, setiap mencium bau apapun, dan seterusnya. Itulah makna musyahadah. Waktu meskipun tak kerja, apalagi keliling yo. Iya. Sing dikeliling iki. Oh sing dari Gusti Allah. Ini memang tingkat tinggi, tidak semua orang mampu. Makanya tadi disebutkan, jika musyahadah tidak atau belum mampu, ya turun di bawahnya, yaitu muraqabah. Kalau muraqabah, siapapun yang beriman mampu, bisa. Yang nomor Muraqabah adalah merasa diperhatikan Allah.
atau merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah, merasa disaksikan Allah setiap saat. Seperti kita saat ini, ya, tadi, saat ini, nanti, sampai kapanpun Allah tak pernah Lengah. Tidak melihat kita. Gusti Allah gak tahu merem. Gak tahu Mas. Gusti Allah gak tahu meratekno 24 jam. Merasa tidak Gusti Allah. Iya. Itu yang dilihat apa, maaf, yang dilihat oleh Allah itu, contoh Allah melihat saat ini. Saat ini itu hanya apa, hanya melihat dohir saya saja. Sebetulnya semua dilihat, tapi fokus Allah, Karena tadi bilangnya bahasan Fokusnya- sholat usta. nah ya, fokusnya yang dilihat hati. Fokusnya yang dilihat hati. Ketika hati dalam keadaan baik, maka seluruh anggota tubuh baik. Jika hati dalam keadaan tidak baik, seluruh anggota tubuh juga akan tidak baik. Itulah yang dimaksud sabda Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingat-ingatlah bahwa di dalam jasad ini terdapat qalbu. Sifatnya, jika di dalam jasad ini ada segumpal darah, di mana segumpal darah ini akan menentukan sekujur tubuh. Jika segumpal darah yang ada di dalam jasad itu kondisinya baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jika segumpal darah di dalam jasad itu kondisinya tidak baik, maka tidak baiklah sekujur tubuh. Ala wahyal qalb. Ingat-ingatlah bahwa mudghah atau segumpal darah yang sangat menentukan itu disebut kalbu. Kalau memang penjelasan Gus seperti ini, maka ini maaf, saya punya kesimpulan. Kalau hati memang itu sangat menentukan luar, hati sangat menentukan luar anggota tubuh kita, maka ketika kami pribadi ini sholat ustonya belum bagus karena sholat kolbi, berarti sholat kolib kami jelas belum baik. Kalau melihat penjelasan hadis Ya, tadi, memang bahkan yang menentukan nilai bijine sholat 5 waktu itu ya sangat ditentukan oleh nilai sholat ustonya. Nilai sholat Ustaz. Nah, kalau hatinya belum sholat, ya nggak dapat nilai apa-apa. secara bahasa sholat luarnya apa Gus? Maaf Gus. Sholat itu silah, mengadakan hubungan, Komunikasi. ya, mengadakan hubungan dengan Allah, dengan Tuhan semesta. Kalau arti secara lughawi, as-salatu ay ad-du'a. Salat itu doa. Salat itu munajat, berbisik-bisik. Salat itu mendekat